Berkonflik juga dengan Ali di dalam perang Siffin. Berkonflik juga, ribuan korban meninggal. Sampai dalam perang Karbala, cucunya Muhammad sendiri meninggal. Iya, berkonflik juga dengan Ali di dalam perang Siffin. Berkonflik juga, ribuan korban meninggal. Sampai dalam perang Karbala, cucunya Muhammad sendiri meninggal. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam surat Al-Fat nomor yang ke-29, sesungguhnya orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu keras terhadap orang-orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Faktanya, apakah mereka saling berkasih sayang? Apakah Ali dengan Aisyah saling berkasih sayang? Apakah Ali dengan Muawiyah saling berkasih sayang? Apakah Zubair saling berkasih sayang dengan Ali? Mereka berkonflik, Bang. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda dalami Al-Quran itu, pasti nanti, Bang, Anda akan meragukan agama Islam itu sendiri. Di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis disebutkan, Bang, bahwa generasi terbaik, ini kata Muhammad, Bang, generasi terbaik umat muslim itu adalah generasi para sahabat, kemudian seterusnya dan seterusnya. Berarti makin lama makin gak baik. Yang baik itu adalah generasi para sahabat. Bagaimana mungkin, Bang, generasi terbaik umat muslim, tapi mereka terlibat dalam peperangan? Itukah generasi terbaik yang menyelesaikan perkaranya dengan pertumpahan darah di dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Itukah generasi terbaik? Makanya, Bang, lihatlah umat muslim sekarang. Lihat Syria, lihat Irak. Antar mazhab perang, kafir-kafiran, bunuh-bunuhan, itu yang terjadi. Makanya, Bang, di dalam Injil dikatakan, dari buahnya lah engkau akan melihat. Ya, Bang. Yesus berkata, pada hari-hari yang akan datang, mereka akan membunuhmu dan mereka akan mencari dan membinasakanmu untuk membunuhmu. Dan ketika mereka membunuhmu, mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat bakti kepada Allah. Banyak, Bang, seperti itu. Udah cukup. Silakan. Saya dong dari tadi. Ini Bang Edis, menikahi dengan Siti Aisyah itu dalam sebuah keterangan dijelaskan itu tuh ketika usia 10, dan digauli ada sebagian yang menjelaskan ketika usia 19 tahun. Dan gak ketika itu pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah gak ada. Coba tunjukkan hadisnya. Ada sebagian ulama yang berkata. Ulama, aku pikir hadis, Bang. Kalau hadis nggak ada, Bang. Saya berani dari Monas kalau ada hadis yang riwayatkan demikian. Ya, Anda tidak percaya ulama sih, jadi susah. Jadi gini, Mas Hadis. Kalau andai kata pernikahan itu pernikahan yang tidak valid atau sebuah pelecehan atau terhadap anak kecil atau seperti apa, pasti orang-orang ketika itu bakal berontak dong dengan pernikahannya Nabi. Berarti tradisi ketika itu sah-sah saja menikahi anak yang di bawah umur. Coba kita ngomong siapa selain Muhammad yang menikah di bawah umur di zaman itu. Nih tahun 60, tahun 70-an nih, orang-orang tua kita lulus SD udah pada nikah, dan hal itu ya wajar-wajar saja. Nih kita berbicara di Indonesia aja, Bang Edis. Silakan kita cek generasi orang-orang tua kita, karuhun-karuhun kita. Itu yang 12, 11, beda, Bang. 12, 13, 14, sekarang itu beda dengan 6 tahun. 6 tahun itu separuhnya, Bang. 10 tahun, Bang Edis. Bang, kalau anak umur 12, ada sebagian 13, yang mengatakan 14, ada mereka yang sudah balik, sudah menstruasi. Tapi kita umur 6 atau 7 tahun. Beda. Umur 6 tahun dengan umur 12 tahun beda jauh. Bang Edis, yang meriwayatkan hadis terbanyak dari kalangan perempuan siapa, saya tanya? Menurut Muslim itu Aisyah. 10 hadis. Ya, nah, karena potensinya ini andai kata pernikahan itu tidak terjadi, andai kata nih, kita tidak tahu bagaimana cara tidurnya Nabi. Dan tidur Nabi ini, saya mau nanya deh, hadis mana yang mengajarkan tidak baik? Ajaran Rasul sunnah mana yang tidak ada hikmah atau apa ya? Tidur dengan posisi itu sesuai dengan medis. Ya, bagaimana kita percaya? Ya, ada yang bertentangan sunnah Nabi ini. Oke.
yang disampaikan oleh Aisyah. Bagaimana mengunyah makanan pun diatur dalam Islam. Harus 73 kali kunyahan. Dan itu memang standar dokter pun harus sampai halus. Agar nanti pencernaan organ di sini tidak terlalu gelap. Dan menurut saya itu semua yang dikatakan oleh Siti Aisyah dalam hadisnya, amalan-amalan Nabi tidak ada yang bertentangan. Itulah kenapa saya semakin yakin dengan Islam, medis. Larangan-larangannya, berjudi. Lihat sekarang, orang yang berjudi, judi online, berapa yang sekarang yang menderita akibatnya? Di Islam diharamkan karena tahu ada dampak negatif di dalamnya. Saya berfokus pada itu. Baik. Aturan mana yang menyesatkan dari Nabi? Itu. Baik. Saya tanggapi, Bang, ya. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Karena tahu potensinya, IQ-nya yang luar biasa, dapat merekam semua aktivitas Nabi dan menyampaikan kepada kita umatnya. Kalau tidak ada riwayat dari Aisyah, tak tahu Nabi komunikasinya merayu seorang perempuan itu seperti apa, memanjakan atau memuliakan seorang perempuan itu gimana, makan, tidurnya, itu semua riwayat dari Siti Aisyah. Maka ditikahi Siti Aisyah merupakan perempuan yang luar biasa dari turunan Abu Bakar ke atas, yang terkenal dengan IQ yang kuat. Gitu Bang Edis. Lalu Bang Edis satu lagi. Lalu kenapa Bang Edis membantah pernyataan saya hanya karena dengan satu keterangan yang menyebutkan bahwa perempuan itu akalnya setengah? Kenapa sih selalu membantah satu permasalahan ini, selalu dilebarkan kemana-mana? Maksudnya Bukan, karena ada bantahannya sendiri dalam hadis. Baik, tapi selesaikan dulu lah, nanti saya tanggapi. Oke. Sudah selesai? Ya, jadi pengecualian tadi berbohong ini selanjutnya seperti dinormalisasi membolehkan berbohong, padahal dalam konteks tertentu doang berbohong dibolehkan, Mbak Edis. Jadi seakan-akan Islam membolehkan berbohong, padahal bolehnya itu dalam kondisi itu doang. Lalu bagaimana Mang Edis bisa langsung menyimpulkan Islam membolehkan Muhammad mengajarkan berbohong? Ini letak gap kesalahannya tuh di situ. Baik, udah bisa saya tanggapi? Silakan Mang Edis. Baik, saya tanggapi ya. Boleh. Jadi begini Bang, sebenarnya hadis itu saya katakan akan dibantah juga oleh hadis itu sendiri. Al-Quran pun akan dibantah oleh Al-Quran itu sendiri ketika saya mempelajarinya Bang. Itulah kenapa saya memilih kebenaran, memilih Injil. Karena di dalam Injil itu terdapat kebenaran. Gitu loh Bang. Nah, sedangkan apa yang tertulis dalam Al-Quran, seperti Abang katakan tadi, bahwa Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis. Ya kan? Karena Aisyah itu dipilih begini. Itu semua jawaban-jawaban tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada justru wanita itu akalnya separuh. Bahkan dikatakan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Bagaimana mungkin Abang percaya bahwa Aisyah banyak meriwayatkan hadis, paling banyak meriwayatkan hadis, dan percaya isinya? Padahal dikatakan akal wanita itu separuh. Bagaimana penyampai hadis itu ternyata akalnya dihukumi oleh Muhammad separuh? Coba, benar nggak bahwa akal wanita itu tidak sempurna menurut Muhammad? Atau separuh? Betul nggak? Ya, ada keterangannya. Lalu bagaimana Anda percaya? Ibarat kata gini Bang, ibarat kata begini. Bro, si apa namanya si... Hadis. Gini, misalnya kita menerima informasi. Bro, si Fulan dapat uang 1 juta. Siapa yang menyampaikan? Itu yang akalnya separuh. Cuman dia yang nyampaikan. Karena kalau kabar berita disampaikan oleh orang yang akalnya nggak sempurna, gimana kita bisa percaya, Bang? Orang yang menyampaikan informasi itu akalnya nggak sehat, separuh akalnya. Lagi pula, Bang, kalau Anda percaya, Aisyah sendiri kan bilang bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah didapati oleh dia kecuali begitu sigap menuruti keinginannya Muhammad. Apakah Anda percaya? Kalau Anda percaya, itu konsekuensinya fatal. Gitu loh. Berarti pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti keinginan Muhammad. Kalau Anda percaya dengan hadis yang mengatakan bahwa Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada sigap menuruti keinginannya Muhammad. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah
Aisyah. Bagaimana? Apakah Muhammad itu pernah main tangan kepada Aisyah? Abang tahu? Tahu nggak, Kenapa? abang, bahwa tangan Muhammad itu pernah memukul Aisyah? Tahu nggak? Ini banyak muslim Gimana itu, tidak gadis? tahu, bang. Ini Berapa? banyak muslim nggak tahu. Saya bacakan ya. Tolong disimak. Nih. Sampai Rasulullah SAW ke Baqi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Panjang berdirinya Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dan aku juga kembali. Jadi Aisyah melihat Rasul mau pulang, Aisyah berdahulu, ya. Berdahulu fa'asra'tu. Rasulullah mempercepat langkah, Aisyah juga sama. Ya, begitu juga sampai kemudian Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini, pura-pura nggak kemana-mana. Setelah itu Rasulullah SAW kan melihat ini Aisyah ini kalau dari sisi nafas tentunya ya berbeda lah dari yang tadi cepat-cepatan dengan Rasul sampai rumah. Aisyah duluan. Malaki ya Aisyah, ada apa engkau ini wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan la syai'a, nggak ada apa-apa ya Rasul. Maka Rasulullah katakan la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau nanti Allah yang cerita kepadaku. Ini kata Rasulullah. Maka kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi fa akhbartuhul khabar. Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, aku yang akan cerita wahai Rasul. Kemudian Rasulullah katakan, anti as-sawadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari Baqi, Rasulullah mau pulang ke rumah, kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, na'am ya. Jadi Rasul akhirnya tahu beliau ini dibuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, fala haza fi sadri lahzatan auja'atni. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Dan siapa ya, dengar, Bang? Siapa itu yang menyampaikan, Bang Edis? Itu yang menyampaikan siapa? Terus orang tersebut keterangannya dari hadis apa? Kalau rekaman saya juga bisa ngerti. Ini berat kalau kayak begini. Tapi begini, Bang, gini, yang saya sarankan begini, mungkin karena memang abang belum mendalami agama Islam, begitu loh. Nanti kalau abang betul-betul mendalami agama Islam, pasti abang nanti mengiyakan apa yang semua saya katakan. Makanya saya bilang, Terus sekarang bagi abang mungkin abang masih nggak percaya. Ini orang mengada-ada. Tapi nanti setelah abang cek benar, tapi Bang, bisa-bisa nanti Bang, beberapa waktu kemudian nanti abang ngubungin saya, Bang Edis, semua yang abang bilang itu benar, dan sekarang Bang saya sudah meninggalkan agama itu.